Halo semuanya, apa kabar? Miss harap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Miss mau ingatkan, jangan pernah malas untuk belajar dan mengerjakan semua tugasmu, walaupun sekarang kita hanya dapat melakukan pembelajaran dengan sistem daring. Oke? Kita akan belajar fisika bersama Miss Lydia tentang hukum pembiasan. Tapi sebelum kita bahas tentang hukum pembiasan, Miss mau kalian melaksanakan kegiatan pertama, yakni coba masukkan sebuah pensil ke dalam gelas yang sudah berisi setengah air. Ingat, gunakan gelas yang transparan. Lalu perhatikan bagaimana keadaan pensil tersebut terlihat. Oke, jadi perhatikan bagaimana tampak seperti apakah pensilnya. Nah, kita mundur ke belakang sedikit. Kita kemarin sudah belajar tentang hukum pemantulan Snellius. Miss ulang sedikit, yang katanya pertama, isi hukumnya yang pertama, sinar datang, garis normal, dengan sinar pantul berada di satu bidang. Miss gambarkan garis normalnya ini dengan garis putus-putus. Oke? Yang kedua katanya sudut datang dan sudut pantul cahayanya sama besar. Sudut datang Miss kasih nama yang ini. Besarnya antara sinar datang sampai ke garis normal. Sedangkan sinar pantul, sudut sinar pantul atau R ini berada sebesar antara garis sinar pantul sampai ke garis normal. Oke, perhatikan, kalau kita lihat nilai I ini besarnya I bakal sama dengan besarnya R, sesuai dengan hukum pemantulan yang kedua. Nah, lanjut kita belajar tentang hukum pembiasan. Katanya hukum pembiasan yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak di satu bidang datar. Oke, sinar datangnya ini Miss gambar dengan garis yang berwarna merah dan garis normalnya Miss gambar yang garis putus-putus berwarna biru. Katanya, isi hukum yang kedua, sinar datang dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Kalau Miss punya dua medium, ya ini medium udara dengan medium air. Oke, lihat medium udara memiliki kerapatan lebih kecil dibanding medium air. Berarti lebih rapat medium air. Oleh karena itu, menurut hukum pembiasan yang kedua, sinar datang dari medium kurang rapat atau dari udara, seharusnya kalau contohnya udara dan air memiliki kerapatan yang sama, cahayanya bakal dibiaskan lurus sesuai dengan garis putus-putus yang berwarna hitam. Tapi karena air memiliki kerapatan yang lebih besar dibanding udara, makanya sinar biasnya akan dibelokkan mendekati garis normal. Makanya sinar biasnya, sinar yang berwarna merah ini akan dibelokkan semakin mendekati garis normal. Oke? Nah, hukum pembiasan yang ketiga itu kebalikan dari yang pertama. Katanya yang ketiga ini sinar datang dari medium lebih rapat ke medium yang kurang rapat akan dibiaskan menjauhi garis normal. Berarti contohnya kalau Miss tembakkan cahaya laser atau cahaya senter dari air menuju udara. Ingat, kerapatan air lebih besar dibanding kerapatan udara. Makanya nanti sinarnya ketika sampai ke udara akan dibiaskan menjauhi garis normal. Oke? Nah, lanjut kita belajar indeks bias medium. Apa hubungan antara indeks bias medium dengan kerapatan medium? Nah, besar kerapatan suatu medium dihubungkan dengan indeks bias yang dilambangkan dengan N. Semakin besar indeks bias suatu medium, maka semakin besar pula kerapatannya. Oke, lihat di gambar sudah ada bagaimana susunan partikel liquid atau zat cair dengan zat gas. Oke, kita lihat bahwa partikel di gas akan memiliki jarak yang lebih besar dibanding partikel di liquid atau di air. Oleh karena itu, kerapatan di gas bakal lebih kecil dibanding kerapatan partikel di zat cair atau liquid. Nah, kalau kita mau menyelesaikan soal tentang indeks bias pembiasan cahaya, kita pakailah rumus yang pertama, yakni N2 per N1 sama dengan C1 per C2. Kalau contohnya tadi, kita menembakkan cahaya senter dari udara ke air. Berarti udara jadi medium pertama, air jadi medium kedua. Berarti N2 ini sama kayak indeks biasnya dari si air per indeks bias dari udara. Sama dengan cepat rambat cahaya di udara per cepat rambat cahaya di air. Oke?
Ingat kita udah belajar tentang gelombang. Waktu belajar tentang gelombang, kita mau cari cepat lambat gelombang itu atau V, pakai rumus lambda kali frekuensi. Sama dengan cepat lambat gelombang cahaya, C sama dengan lambda kali frekuensi. Makanya setiap yang C1 dan C2-nya digantikan dengan lambda kali frekuensi. Makanya lambda 1 kali frekuensi 1 per lambda 2 kali frekuensi 2. Nah, yang perlu diingat, frekuensi cahaya di medium apapun bakal bernilai sama. Karena cahaya dapat merambat tanpa memerlukan medium. Jadi di medium apapun frekuensinya bakal sama. Berarti F1 bakal bernilai sama dengan F2. Makanya bisa matikan tinggallah N2 per N1 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Oke, contoh dalam kehidupan. Ada seekor ikan yang berada di dalam air. Oke, di posisi keadaan nyata, posisi ikan ini berada di bawah seperti ini. Tapi ketika kita melihat ke dalam air, tampaklah posisi ikan ini seakan-akan berada di atas. Berarti ada perbedaan posisi antara keadaan nyata posisi ikan dengan keadaan tampak posisi ikan. Ada perbedaan. Hal ini diakibatkan yang namanya ada pembiasan cahaya. Nah, Miss kasih contoh soal. Katanya indeks bias air atau N air 1,33. Indeks bias cahaya di kaca yaitu 1,54. C air, kecepatan cahaya di air 2,25 kali 10 pangkat 8. Dan keadaannya katanya cahayanya ditembakkan dari air ke kaca. Pakai rumus yang pertama. N air per N kaca sama dengan C kaca per C air. Dapatlah nanti C kacanya sama dengan 1,94 kali 10 pangkat 8. Oke? Nanti kita sekali silangkan aja yang ini. Berarti 1,33 kali 2,25 kali 10 pangkat 8 dibagi 1,54. Dapatlah hasilnya ini. Oke? Nah, contoh soal yang kedua. Yang dikasih tahu itu adalah lambda dengan indeks biasnya. Berarti kita pakai rumus kedua. Yakni N2 per N1 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Katanya cahayanya ditembakkan dari udara ke balok kaca. Berarti medium pertamanya udara, medium keduanya balok kaca. Kita masukkan angkanya, dikali silang lagi. Berarti dapatlah 1 kali 6 kali 10 pangkat minus 7 per 1,5. Dapatlah lambda 2-nya itu 4 kali 10 pangkat minus 7. Oke, tugasnya Miss kasih 2 soal berhitung, yakni soal pertama dengan soal kedua. Dan yang ketiga ini kirimkan foto selfie kamu berserta gelas yang sudah kamu isi dengan air dan pulpen atau pensil tadi sebagai bukti bahwa kamu sudah melaksanakan kegiatan yang pertama. Kamu kirimkan bersamaan dengan tugas 1 dan tugas 2 yang hitungan ini ke dalam email, oke? Kamu kerjakan di buku catatanmu saja. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Bisa harap kalian mengerti. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.